Delta Force 11F membunuh buku tentang keledai, seberapa kuat itu? Saya akan langsung memberitahu Anda. Detik langit, detik bumi, detik udara. Jadi, bagaimana kita menumpuk buku membunuh? Saudaraku, kali ini kita akan membangkitkan SIDA. SIDA bangkit dan langsung datang ke mesin sentrifugal. Ini adalah titik yang biasa saya gunakan. Di sini, mari kita serang dulu. Jika Naunai ada di tengah, itu akan memengaruhi pergeseran titik kita. Jadi, kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Saat ini, saya mendengar pertunjukan komedi mesin sentrifugal. Kita pasti akan bertarung. Mengapa? Karena skill kecil kita membutuhkan. Itu dapat ditumpuk hanya selama periode pembatasan V. Selama Anda mengalahkan satu orang, Anda akan mendapatkannya. Semakin banyak Anda bertarung, semakin cepat. Kita akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jangan berpikir, oh, di mana ini untuk makan? Tidak, ini tidak ada artinya, oke? Tapi sekarang kita punya 2 lap. Tetapi saya terpukul saat melintas. Jadi, saya kembali untuk menembak. Saat saya membidik, saya menemukan bahwa orang-orang telah diselamatkan. Kami menghilang di sana. Tidak ada cara, kami kembali. Kemudian, ketika kami mencapai tanjakan biru, oh, burung kecil. Oh, jangan tertipu oleh trik ini. Aktifkan skill dulu. Setelah mengaktifkan skill, kita bisa menumpuk debuff. Tekan maju saja. Mendengar hanya ada satu orang muda, langsung ulti. Mengapa ulti? Bukan karena saya takut, dia akan melihat rekan tim saya yang lain. Ini untuk melihat apakah saya bisa menggigitnya. Jika saya bisa, dia mungkin tidak berani membidik. Kemudian setelah bertarung di sisi biru, pergi ke mesin sentrifugal. Mesin sentrifugal baru saja ditembak. Saat datang, saya mendengar sedikit suara langkah kaki. Pada jarak yang sangat dekat. Dia berhenti bergerak. Dia berhenti bergerak. Tiba-tiba berhenti bergerak seperti ini, sebagian besar adalah pemain, oke? Di sini, dia terlihat, kemudian berjalan dan mengambilnya. Setelah mengambilnya, lempar 2 asap ke kiri bawah. Lawan tidak berani mengejar terlalu dalam. Mendengar suara semprotan. Sepertinya ada naga abu-abu yang melompat. Kita turun dengan cepat, kita cepat mengisi darah, Hanya butuh 4 detik. Setelah selesai, ambil senjatanya. Setelah 1 tembakan, kita akan langsung lari miring. Kemudian sembunyikan barang-barangnya terlebih dahulu. Setelah menyembunyikannya, oh, aku mendengar seseorang. Saya juga ditandai. Orang datang dari tanjakan, wow, sudah tidak senang. Apa yang harus dilakukan? Langsung ulti. Gigit sebentar, lalu mundur. Mengalahkan 1 orang dalam pertarungan. Kalahkan yang kedua. Pembunuhan 6 lap. Segera 7 lap, detik kematian. Menambah stabilitas. Langsung ambil. Ketika skill keledai dimaksimalkan, ini akan menambah stabilitas. Jadi jangan takut untuk bertarung dengan orang lain, oke? Sekarang sudah 7 lap. Membuatku terkejut, kukira itu apa? Kemudian datang tim lain. Kembali ke sana, bagaimana cara bertarung sekarang? Orang datang dari dalam, masih ada suara langkah kaki. Kita harus memutus mereka, dan menyelesaikan rekan tim mereka terlebih dahulu. Mari kita tutup sisi ini terlebih dahulu. Karena sisi ini tidak berani menerobos. Kemudian tarik orang yang menerobos dari sisi ini. Kemudian kalahkan, tidak menyangka itu adalah serigala tunggal. Sisi lain, penuh, orang datang lagi. Tidak masalah. Saya akan memberitahu Anda, sekarang di sisi kanan saya, banyak sekali orang, saudaraku. Ada juga orang di sebelah kiri. Saya pikir itu adalah tim yang baru saja bertarung dengan gadis itu. Datang untuk membalas dendam padaku. Sial, saya terjebak di tengah, tidak ada cara. Saya terpaksa pergi keluar lantai pertama. Saya ingin mencuri sepatu bot biru itu. Tetapi mereka bertarung. Ini saat yang tepat untuk menyerang. Menyelinap keluar dengan tenang. Ada seseorang di depan, tetapi dia berhenti bergerak. Saya merasa bisa menembak punggungnya. Hampir saja dia menembakku, cepat lari. Berjalan ke kiri. Kemudian mendengar seseorang berlari. Berlari ke arah mesin sentrifugal. Tidak ada yang membidik di sebelah kiri. Orang-orang di tanjakan tadi sudah pergi. Semua pergi ke jembatan Tiongkok itu. Setelah mereka berdua bertarung, sepertinya ada yang siap lari. Saya pikir saya bisa menangkapnya di sini. Saya pikir dia ada di bawah kaki saya. Ternyata dia ada di bawah kaki saya, oke? Jangan terburu-buru. Langsung pukul dia. Kemudian tim terakhir datang dan mengapit saya. Itu adalah tim yang datang dari sepatu bot biru tadi.
Biarkan dia tidak memperlihatkan sosoknya, oke? Hanya tahu posisi satu orang, yang lain mungkin harus menyapu. Tetapi setelah menyapu sebentar, saya tidak berani keluar karena posisi satu orang. Tetapi dengan prinsip, tidak mundur tanpa bertarung. Hei, kita akan mengapitnya, dan saya menunggu penjaga saya. Saya sebelumnya. Tidak mundur. Pemilik akun mengatakan tidak mundur. Jika Anda mengapit saya selama 7 atau 8 menit, saya juga tidak akan mundur. Sial. Untungnya Fyron ada di sana, kalau tidak akan terjadi masalah, saudara. Bintara mengganti baju. Asap gaya ini. Kemudian, ambil posisi yang lebih baik. Ingin mengisi ulang pemain, tetapi tidak berhasil. Kemudian dorong dia, dan selesaikan. Ayo. Sekarang saya perlu menunggu skill. Karena setelah skill diaktifkan, saya pada dasarnya tidak terkalahkan. Jadi maju. Curi waktu saja, oke? Saya menunggu asap, Anda menunggu apa? Saya menunggu skill, Anda menunggu apa? Hei, senang kita sangat cepat seperti ini. Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi dengan orang ini? Apakah jaringannya macet? Sial. Apa yang dia lakukan? Rasanya seperti dia. Saat berlari, jaringannya macet. Kemudian kembali dan menghilang. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa membersihkan tas itu melelahkan. Kemudian saya pikir, perancang harus memperbaikinya. Lihat skill kecilnya. Jika hanya satu orang yang terkena saat dirilis, dinginkan saja cooldown-nya. Saya pikir, itu lebih masuk akal, oke? Selamat kepada pemilik akun, tidak ada anak jenius.